Amal ibadah apapun, kalau ria ingin disanjung dipuja oleh manusia, itu boro-boro dapat pahala, tapi malah dapat dosa. Kalau orang bersolawat meskipun tujuannya ria ingin disanjung dipuja, itu tetap dapat pahala. Itu hebatnya solawat. Allahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibis safa'ati lil arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, senior kita, guru kita, inspirator kita, Profesor Dr. Ustadz Haji Agung. Saya kasih Ustadz. Yang terakhir belum, Pak. Ustadz honoris causa, Pak. Kalau doktor honoris causa itu biasa. Kalau saya kan dokternya dokter asli, bukan dokter honoris causa. Tapi kalau Ustadz honoris causa, saya yang ngasih. Kayak rektor UNES saya kasih honoris causa, Kiai Haji Profesor, ketawa semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, para dokter, para peneliti, para tamu undangan, ini Bapak Babin yang bajunya loreng sudah 2 kali ini ketemu saya. Beliau sama gantengnya, sama berwibawanya dengan Profesor Agung. Semua unsur SCCR ya, SCCR Indonesia yang saya hormati. Yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Para ibu-ibu, para mbak-mbak, soalnya masih banyak yang mbak-mbak kan ya, belum ibu-ibu ya. Oh iya. Oh, masih jomblo-jomblo. Oh, pas saya bawa santri jomblo-jomblo semua ini. Jadi ibu, mbak-mbak dokter kalau pengen nyari suami yang pinter ngaji, inilah pilih. Saya tanya-tanya dulu, ntar dulu Mbak dokter, menurut mbak-mbak dokter santri 2 ini, 3 ini ganteng tidak kira-kira? Ini dari ibunya Sulawesi, bapaknya Kalimantan. Jadi pesantrennya di Jepara. Yang itu Kalimantan ya? Sumatera sama ini perpaduan Sumatera sama Sulawesi. Itu yang itu Kalimantan Barat. Jadi orang-orang luar Jawa semua. Kalau ini produk asli Jepara, tapi Karimun Jawa, nyebrang sedikit kan keren, nyebrang naik kapal. Makanya wajahnya kan mirip-mirip ombak Pulau Karimun ya. Dokter Rita lagi keluar ya? Dokter Rita ini. Oh iya gak kelihatan dokter. Oh iya, tadi ada yang WA minta izin lagi di luar. Mas Arik ya namanya. Oh iya, wah, Ustadz Arik. Nanti ngiri saya nggak nyambut Ustadz. Nanti kalau begitu sekalian Ustadzah Dokter Rita. Walah repot. Alhamdulillah biqudratihi wa iradati, di siang hari ini kita diberi nikmat yang luar biasa oleh Allah. Apa itu? Kita sama-sama bisa memperingati Maulid Nabi atau kelahiran manusia paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan nikmat tersendiri. Banyak orang-orang punya kesehatan tapi tidak punya kesempatan untuk menghadiri acara Maulid Nabi, berarti mereka tidak dapat kesempatan untuk mendapatkan nikmat besar berupa memperingati Maulid. Segitu saja ya Dokter Rita ya, gak usah panjang lebar, ya udah pamit aja.
Ya, saya kemarin juga di sini, hari apa di UNES itu? Hari Senin ya, hari Senin. Gunung Pati. Namanya gunung tapi dari pati. Kalau pati itu kesantan kata orang Jawa itu pati. Pertama, saya mau menyampaikan beberapa hal. Inti terpenting daripada memperingati Maulid Nabi itu adalah membaca sholawat. Makanya tadi membaca sholawat, membaca Maulid Nabi dan seterusnya. Adapun ceramah atau tausiah ya Ibu Agung, itu hanya camilan, istilahnya hanya sebagai pelengkap. Iya. Jadi yang terinti dalam memperingati Maulid Nabi itu kita menyampaikan salawat salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja ibarat orang makan, kalau tidak minum itu masih nyangkol di tenggorokan. Begitu juga memperingati Maulid Nabi, kalau cuma baca salawat saja, kalau tidak ada tausiahnya kurang mantap. Ya, kurang afdol ya, Bro. Itu kira-kira begitu. Makanya tadi pembacaan salawat Nabi, Mbak dokter tadi yang bersalawat suaranya merdu gak Mbak? Merdu ya? Lu alhamdulillah, pilihlah salah satu itu Mbak. Enggak promosi, memberikan info. Kata nggih, itu satu. Jadi yang terpenting bahwa dalam Maulid, memperingati Maulid Nabi itu membaca sholawat. Tadi Profesor Agung dalam sambutannya begitu punya visioner yang luar biasa. Berencana membangun rumah sakit, membangun kampus. Di sini ada titik temu yang ada kaitannya dengan peringatan Maulid Nabi. Saya kalau ceramah ilmiah di mana-mana akan mengatakan, apa salah satu kunci kesuksesan dakwah Nabi Muhammad? Beliau waktu kecil menggembala kambing, anak yatim, tapi bisa menjadi pemimpin yang sukses, merubah zaman kebodohan, zaman jahiliyah menjadi zaman yang penuh dengan kemajuan dan bermoral dan berperadaban kalau bahasanya Profesor Agung. Ada salah satu poin yang diterapkan oleh Nabi Muhammad itu adalah ar-raja'u fil mustaqbal. Nabi Muhammad itu punya harapan di masa depan. Sama seperti Profesor Agung. Saya setahun yang lalu ke sini Profesor. Sekarang bangunannya sudah tambah banyak ya Bro. Nah, sekarang begini, kondisi begini. Tapi ke depannya Profesor Agung ini berencana punya rumah sakit, berencana punya kampus. Itu namanya ar-raja' fil mustaqbal. Sebuah harapan di masa depan. Itulah di antara salah satu kunci kesuksesan Nabi Muhammad. Apa? Ketika Nabi Muhammad menghadapi berbagai kendala, namanya perjuangan pasti tidak lepas dari kendala. Saya yakin Profesor Agung juga kendalanya banyak ya Prof. Setiap orang berjuang pasti ada kendala. Kalau tidak ada kendala itu namanya bukan berjuang, tapi berada di zona nyaman. Nabi Muhammad tidak pernah menyerah. Contoh ketika orang kafir, orang non-muslim, saya jarang menggunakan kalimat kafir, makanya non-muslim terlalu kasar. Karena kebetulan saya itu wakil ketua komisi kerukunan antar umat beragama MUI Pusat. Jadi kalau menggunakan bahasa kafir itu kayaknya tabu, pakainya non-muslim lah, biar sedikit lemah. Maaf, ini ada non-muslim nggak di sini? Ya, ada. Soalnya kemarin di UNES itu ada banyak non-muslim, namanya mahasiswa kan. Apa ketika Nabi Muhammad mendapat caci maki dan hujatan dari orang-orang non-muslim ketika berdakwah, Nabi Muhammad itu visioner masa depan. Ketika gunung ingin menghancurkan umatnya, malaikat ingin menghancurkan umatnya, jangan. Apa jawaban Nabi Muhammad? Saya berharap di kemudian hari mereka itu dapat hidayah. Kalau tidak anaknya, maka nanti cucunya yang akan menjadi orang beriman. Dan alhamdulillah sampai kita sekarang di Gunung Pati eranya Profesor Agung semuanya sudah menjadi mayoritas orang muslim terbesar di dunia. Alhamdulillah. Ini yang saya katakan. Profesor Agung bercita-cita punya universitas
punya rumah sakit, mungkin sampai Profesor Agung baru kelasnya rumah sakit, nanti bisa dilanjutkan oleh anaknya universitas, oleh cucunya. Nah, itu namanya ar-raja fil mustaqbal, harapan di hari depan. Betul apa tidak? Jadi itu apa sesuai dengan perintah Islam, wala tayasu mir rahmatillah. Jangan pernah berputus asa. Teruslah orang itu membangun impian. Orang itu punya visi misi dan punya pandangan untuk bangkit di masa depan. Kalau kita belum tersampaikan mencapai bisa nanti anak kita atau cucu kita. Begitulah kira-kira kurang lebih dulu metode Nabi Muhammad berjuang, sehingga waktu bapak-bapaknya belum beriman, belum masuk Islam, tapi anaknya belum, itu adalah cucunya. Itulah diantara salah satu poin kita memperingati Maulid Nabi. Di antara metode atau pola pikir prinsip Nabi Muhammad yang semacam itu patut juga kita terapkan dalam kehidupan kita dalam meniti karir. Oke, saya bercita-cita jadi profesor umpama. Saya sampai sekarang belum profesor, baru dokter. Tapi insya Allah saya kan masih muda. Kalau saya pun tidak bisa, nanti mungkin anak saya profesor dokter. Kalau anak saya pasti nanti cucu saya. Sama kayak orang tua saya dulu. Orang tua saya hidup masih di era zaman penjajahan Belanda, susah sekali Prof. Waktu itu orang tua saya itu pengen kuliah. Boro-boro kuliah zaman segitu, buat makan saja susah. Tapi apa, orang tua saya punya visioner. Oke, saya hidup di era zaman Belanda susah untuk makan. Tapi saya berharap anak-anak saya nanti pendidikannya tinggi. Dan alhamdulillah saya dan saudara-saudara saya menempuh S3 semua sampai S3 di luar negeri. Ini namanya apa? Ini namanya visioner. Alhamdulillah. Satu poin. Yang kedua, juga di antara poin maulid. Maulid itu artinya apa? Kelahiran Nabi Muhammad. Menjadi orang yang jangan pernah melihat orang itu masa lalunya. Maksudnya apa? Tadi sudah saya katakan Nabi Muhammad itu waktu kecil memang penggembala kambing. Tapi kemudian hari beliau menjadi pemimpin dunia. Nabi paling mulia, manusia paling mulia. Kita tidak perlu lagi. Jangan gak usah mencari. Dulunya penggembala kambing. Gak usah bro. Mungkin Profesor Agung waktu kecil juga suka main layang-layang, mancing. Sekarang sudah jadi profesor, ganteng, tampan, mempesona. Bidadarinya dari Malang lagi. Nah, itu jangan pernah diungkit ya, waktu kecil manja. Itu artinya kita jangan pernah melihat orang itu masa lalunya. Tapi lihatlah apa prestasi yang sudah ada saat ini. Seperti Profesor Agung. Jangan diungkit, Profesor Agung dulu tukang mancing di sungai. Gak usah. Tapi lihatlah apa prestasi yang sudah diraih saat ini. Itu termasuk juz'un ataupun bagian di antara poin ketika kita mengamati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga poin yang ketiga, orang itu harus positive thinking. Nabi Muhammad waktu kecil menggembala kambing, jadi memang nuwun sewu. Orang-orang besar itu rata-rata memang kecilnya susah. Kita melihat tokoh-tokoh Islam saja dulu ya. Kita semua pasti mengenal nama Syekh Abdul Qadir Jailani, pemimpinnya para wali. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu riwayatnya itu mirip Nabi Muhammad itu. Saat masih Syekh Abdul Qadir kayak Nabi Muhammad masih di perut ibunya, ayahnya wafat. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani lahir dalam keadaan yatim sama dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad waktu kecil menggembala kambing. Syekh Abdul Qadir Jailani juga sama, waktu kecil menggembala kambing. Karena ibunya Syekh Abdul Qadir Jailani seorang janda yang miskin. Jadi hampir orang-orang besar itu rata-rata begitu. Jadi makanya ibu-ibu kalau lagi hamil ditinggal suaminya jangan bersedih. Doakan saja anaknya akan menjadi orang besar. Amin Allahumma. Tuh. Jadi positif, walaupun waktu kecil menjadi seorang penggembala kambing, ternyata mampu melihat membangun peradaban. Jadi jangan pesimis dengan kondisi saat kecil. Gitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Cukup apa terus, Bro? Perjalanannya 2,5 jam. Saya kalau sudah dikontak ya sama Profesor Agung, apapun kesibukan saya batalkan. Karena apa? Saya turut serta bangga Semarang Gunung Pati ada Profesor Agung. Ini tepuk tangan dulu untuk Profesor Agung. Tuh, kontak
dalam dimensi khazanah ataupun poin yang harus kita amati ketika memperingati Maulidur Rasul. Dan juga selanjutnya, apresiasi saya yang luar biasa untuk SCCR, yakni Profesor Agung dan semua timnya, bahwa di tengah-tengah kesibukannya sebagai peneliti, sebagai dokter, masih menyempatkan diri untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini luar biasa, bro. Iya betul. Saya tidak ngomong apa adanya. Tadi sudah pertama saya katakan, karena biasanya orang yang dalam kesibukan itu tidak akan menyempatkan diri untuk melakukan hal semacam ini. Maulid Nabi. Jadi Dokter Rita itu tahu nggak? Nabi Muhammad itu tahu di sini kalau Profesor Agung dan Dokter Rita lain-lain itu adalah membaca sholawat. Di sini tuh tahu. Apa landasannya? Ini bukan bercanda. Ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aksiru as-salata alayya. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aksiru as-salata alayya. Fa inna Allah wakkala inda qabri malakan. Fa idza shalla alayya rajulun min ummati faqala li dhalikal malak ya Muhammad inna fulan bin fulan shalla alayka sa'ah. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah Ta'ala itu menugaskan seorang malaikat berada di samping kuburan, berada di samping pesariannya Nabi Muhammad sampai dengan datangnya hari kiamat. Fa idza shalla alayya rajulun min ummati, ketika salah satu orang dari umat Nabi Muhammad itu membaca sholawat, seketika itu malaikat itu laporan. Ya Muhammad, jenengan nama orang tuanya siapa? Ibrahim. Ya Muhammad, inna Profesor Agung bin Ibrahim shalla alaika sa'ah. Bahwa Profesor Agung bin Ibrahim saat ini, detik ini sedang membaca sholawat. Itu hebatnya. Ketika kita sholat, Nabi Muhammad, ruhnya Nabi Muhammad tidak tahu. Ketika kita baca Quran, ruhnya Nabi Muhammad tidak tahu. Tapi ketika kita baca sholawat, saat ini, detik ini tadi ruhnya Nabi Muhammad tahu. Bahwa di SCCR Gunung Pati ada Dokter Rita, ada Dokter Raka. Mana Dokter Raka? Oh lagi keluar. Lalu itu bareng-bareng membaca sholawat. Dan hebatnya yang dilaporkan itu bukan hanya nama orang itu, tapi orang tuanya. Fulan bin Fulan. Jadi Profesor Agung bin Ibrahim. Jadi nama orang tuanya pun dilaporkan. Oh, itu hebatnya sholawat. Makanya jika Kanjeng Nabi, perbanyaklah aksiru sholat aliyah. Perbanyaknya baca sholawat kepadaku. Terutama lagi bulan Maulid ini. Itu luar biasa sholawat. Makanya tadi sudah saya katakan, kalau peringatan Maulid Nabi yang terpenting itu baca sholawat, baca tiba. Adapun ceramah apa itu bisa sebagai camilan. Gitu. Ngaten nggih? Jadi luar biasa. Itu satu-satunya ibadah. Dan langsung seketika dibalas oleh Nabi Muhammad. Sholawat itu kan intinya mendoakan. Mendoakan Nabi, dan seketika itu juga dengan Nabi kembali mendoakan. Dan satu-satunya amal yang dilakukan oleh Allah, oleh para malaikat itu adalah sholawat, Pak. Apa landasan ayat Al-Qur'an? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslim. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Allah saja bersolawat kepada Nabi Muhammad. Malaikat saja membaca solawat kepada Nabi Muhammad. Masa iya kita sebagai umatnya tidak mau baca solawat? Padahal pegang HP sehari semalam beratus-ratus kali. Kita bukan Dokter Rita. Nah, iya. Kalau suaminya lagi muring-muring dibacain sholawat langsung diem. Nah, apa? Jadi Allah memerintahkan manusia untuk sholat. 5 waktu Allah tidak sholat. Ketika Allah memerintahkan zakat kepada manusia, tapi Allah tidak zakat.
Allah memerintahkan puasa kepada manusia, Allah tidak puasa. Tapi Allah memerintahkan manusia untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allah juga itu membaca solawat untuk Nabi Muhammad. Luar biasa betul. Itu hebatnya solawat. Dan ditambah satu lagi, Dok. Amal ibadah apapun, kalau ria ingin disanjung dipuja oleh manusia, itu boro-boro dapat pahala, tapi malah dapat dosa. Kalau orang bersolawat meskipun tujuannya ria ingin disanjung dipuja, itu tetap dapat pahala. Itu hebatnya solawat. Orang puasa upload status share, pengen disanjung bisa, hilang dah puasa ganjarannya pahala. Orang baca Quran, share status medsos, hilang pahala. Orang berangkat haji umroh, mulai daftar haji, perjalanan bandara, share terus. Kecuali dokter Rita, dokter Agung umrohnya sama saya, mau share, cut. Jadi belum umroh aja udah pamernya udah sepanjang jalan. Nah, itu hilang ganjaran umroh itu karena ria. Tapi kalau orang bersolawat walaupun ria, ingin disanjung dipuja atau sum'ah, ingin mencari popularitas, kalau politisi elektabilitas, itu tetap dapat pahala. Hebat nggak Mbak Dokter? Maka bersolawatlah sekarang sama Kang itu, langsung upload status. Nah, itu hebatnya solawat. Makanya perbanyak solawat. Apalagi ini hari Jumat, ini tepat, Dok. Hari Jumat khususnya itu dianjurkan untuk baca salawat sebanyak-banyak. Ini luar biasa. Sudah Jumat, bulan Maulid lagi. Nah, oleh karenanya kita bareng-bareng salawatan dulu. Namanya juga Maulid Nabi, jadi perbanyak salat. Rizki ngantuk tuh. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Enakan mana suara saya, Dok, dengan santri saya tadi, Dok? Nah itu saat ini, detik ini juga ruhnya Nabi Muhammad itu dilapori oleh malaikat bahwa di ICCR ada sejumlah orang bersalawat. Luar biasa. Oleh karenanya dengan bacaan salawat ini mudah-mudahan berkah ICCR tambah maju bermanfaat. Para penelitinya diberi ide-ide cemerlang, Profesor Agung diberi umur panjang dan diberi kesehatan. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Selanjutnya, untuk apa sih memperingati Maulid Nabi? Sebagian video-video di internet bid'ah haram dosa. Bener gak, Prab? Kadang-kadang ada yang gelarnya doktor, mengatakan haram bid'ah. Biasanya kayak gitu kan ada jenggotnya, Prab ya. Nah, kalau saya kan gak ada jenggotnya. Biasa ada jenggotnya. Maaf yang banyak jenggotnya. Kalau ini jenggot aksesoris, ini jenggot aksesoris. Kalau jamian jenggot aksesoris ya. Oh, jenggot arsitek. Nah, benarkah? Saya mau cerita dulu. Pasti Bapak Ibu tuh pernah dengar namanya Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya Nabi Muhammad, tapi tidak beriman. Sampai di ayat Al-Quran itu apa? Ada kan ayat Al-Quran? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah dan seterusnya. Itu menandakan bahwa Abu Lahab itu manusia yang terlaknat, yang dikutuk oleh Allah sampai didokumentasikan di dalam Al-Quran sebagai penghuni neraka selama-lamanya. Tetapi Pak Bu, ini ada tetapinya. Mungkin agak kaget Dokter Rita. Jadi Abu Lahab itu setiap
malam Isnin itu di neraka itu siksanya didiskon. Iya. Didiskon dan di neraka itu dikasih minum setetes air, Prof. Apa landasannya? Imam Samsuddin Al-Jazari dalam kitabnya Arfat Ta'rif bi Maulidis Syarif. Di situ dikisahkan. Setelah Abu Lahab itu wafat, Imam Samsuddin ulama besar, Prof, yang marang kitab-kitabnya beredar seluruh dunia. Suatu saat Imam Samsuddin Al-Jazari itu bermimpi dengan Abu Lahab. Wahai Abu Lahab, kamu sudah mati, bagaimana kehidupanmu di alam akhirat? Abu Lahab tegas jawab, ya jelas saya masuk neraka. Yang Allah saja sudah mengutuk saya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Wah begitu Abu Lahab, iya. Tapi Imam Samsuddin, tahukah panjenengan, tahukah Anda, setiap malam Senin saya itu siksanya di neraka itu didiskon, dikurangi. Yang asalnya 1000 pukulan hanya cukup 1 pukulan. Kaget Imam Samsuddin. Loh, kok ada diskon siksa di neraka katanya? Kamu bercanda ya Abu Lahab? Swear bro, swear. Benar. Bukan hanya itu Imam Samsuddin. Saya juga kalau malam Senin di neraka itu dikasih minum setetes air. Udih, tambah bingung Imam Samsuddin. Kok ada ya diskon siksa di neraka sama dikasih minum? Penasaran Imam Samsuddin. Kenapa itu aku Abu Lahab sampai terjadi begini? Oh begini Imam Samsuddin. Walaupun saya tidak, kata Abu Lahab, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tetapi sebagai seorang paman, ketika malam kelahiran Nabi Muhammad, sebagai seorang paman muter kota Makkah. Hore, saya punya ponakan baru. Hore, saya punya ponakan baru. Saya itu ikut senang. Walaupun saya tidak beriman pada Nabi Muhammad. Itu loh senangnya saya atas kelahiran bayi yang di kemudian hari menjadi Nabi Muhammad. Itulah yang meringankan siksa saya. Lanjutlah terus, kalau kamu itu sejarahnya kok gimana kalau di neraka aku seminggu sekali dikasih minum sama malaikat setetes. Oh begini Imam Samsuddin. Waktu Nabi Muhammad bayi itu kan ibunya kan wafat. Saya memerdekakan seorang budak perempuan bernama Suwaibah. Saya bayar Suwaibah untuk menyusui bayi Nabi Muhammad. Itu yang menyebabkan dibalas oleh Allah. Kenapa setiap malam Senin saya kok siksanya diringankan dan dikasih minum. Oh begitu kata Imam Samsuddin. Makanya dalam kitab lain, dalam kitab Mauridus Sadi fi Maulidil Hadi, ngaji kitab aja dok. Nanti pokoknya jadi ustadz lah selesai profesor. Sama di pengarangnya sama. Kalau tadi kitab Arfat Ta'rif bi Maulidis Syarif, kalau tadi namanya pengarangnya Imam Samsuddin bin Al-Jazari, kalau ini sama pengarangnya Imam Samsuddin Ad-Dimiski. Imam Samsuddin bin Nasir Ad-Dimiski. Namanya sama, mirip tapi kitabnya beda, orangnya juga beda. Dalam kitab Mauridus Sadi dituturkan begini, ada sebuah qasidah. Wa hadza idza kana kafiran wa jaa dammuhu bitabbat yada wa fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil isnaini daima yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada fama dhannu bil abdi tula umrihi bi Ahmad masruran wa mata muwahhida. Oh, enak enggak dok suaranya dok? Amin. Suaminya dokter Rita mana nih? Oh di tempat berbeda. Apa itu artinya? Wahada idakana kafiran wajah damuhu. Itu menguatkan kisah tadi. Kalau wahada idakana kafiran wajah damuhu. Kalau Abu Lahab saja yang orang kafir, wajah damuhu bitabbat yada abi lahabi watab, dan sudah divonis dalam Al-Quran sebagai penghuni neraka selama-lamanya, tapi yukhaffafu anhu lil
sururi bi Ahmad. Tapi setiap malam Senin siksanya itu diringankan dan dikasih minum karena dulu ada rasa senang saat kelahiran Nabi Muhammad. Fama dhannu bil abdi tula hayati bi Ahmad masruran wa mata muhid. Apa lanjutnya? Apalagi orang Islam yang dalam keadaan beriman kepada Allah dan selalu memperingati kelahiran Nabi Muhammad, maka insya Allah akan selamat dari api neraka alias masuk surga. Amin Allahumma amin. Itu. Jadi kalau Abu Lahab orang kafir mencaci maki Nabi Muhammad saat berjuang dituduh edan orang gila saja, itu diringankan setiap malam Senin karena merasa senang saat kelahiran Nabi Muhammad. Apalagi Profesor Agung yang begitu ngumpulkan para staf-stafnya, diajak sholawatan, diajak baca memperingati maulid Nabi, insya Allah nanti selamat dari api neraka alias masuk surga. Amin Allahumma amin. Itu luar biasa betul. Satu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ditambahi sedikit lagi Prof. Tadi kalau sudah menyebut hadis Nabi, ada lagi qasidah. Wa bi tashisi dzatil mustafa wa huwa hadirun bi ayyi maqamin fihi yuzkaru baldani. Bareng-bareng Prof. Wa bi tashisi dzatil mustafa wa huwa hadirun bi ayyi maqamin fihi yuzkaru baldani. Imam Al-Barjanzi dalam kitabnya Al-Barjanzi mengatakan wa bi tashisi dzatil mustafa wa huwa hadirun bi ayyi maqamin fihi yuzkaru baldani. Kapan dan di nama manapun asma nama Nabi Muhammad disebutkan alias dilantunkan salawat, saat itu ruhnya Nabi Muhammad itu hadir. Luar biasa. Betul. Jadi tadi itu ruhnya Nabi Muhammad itu hadir. Entah di masjid, entah di musola, entah di sekolahan, entah di kantor-kantor. Itu ketika yuzkaru fihi. Ketika asma namanya Nabi Muhammad disebutkan, dilantunkan, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Itu hadirun ruhnya Nabi Muhammad. Luar biasa betul. Nah itu. Makanya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad itu dianjurkan untuk memperbanyak sholawat. Karena besok di pengadilan akhirat tidak ada profesor, tidak ada kiai, tidak ada jenderal, tidak ada menteri, tidak ada presiden, tidak ada raja. Semuanya sama di hadapan Allah. Akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Nanti datanglah syafaatul dari Nabi Muhammad. Syafaat itu artinya apa? Pertolongan. Nabi mulai Nabi Adam, semua Nabi tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya, kepada pengikutnya. Hanya Nabi Muhammad yang bisa mengusulkan kepada Allah, wahai Allah, tolong umatku ini adalah dimasukkan di dalam surga. Jadi termasuk keberuntungannya menjadi umatnya Nabi Muhammad itu, Prof. Jadi nanti mendapat syafaatnya Nabi Muhammad. Makanya dalam kitab lain dikatakan, dalam kitab Nafkhul Azhar fi Maulidil Mukhtar. Imam Syafi'i ini begini dawuh. Man jama'a li maulidin nabi ikhwanan wa hayya'a makanan wa amila ihsanan. Ini luar biasa, Prof. Ba'athahu Allahu yaumal qiyamati bin nabiyyin was siddiqin was suhada'i was salihin. Luar biasa. Man jama'a li maulidin nabi. Barang siapa berkumpul dengan tujuan ingin memperingati maulid Nabi, ikhwanan dengan rasa persaudaraan,
Wahayya makanan, menyiapkan tempat panitia ataupun fasilitator atau yang merestuit rumahnya, kantornya untuk tempat itu. Wa amila ihsanan, dan melakukan berbagai kebaikan. Ba'athahu Allahu yaumal qiyamah bin nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin. Besok di pengadilan akhirat itu akan dikumpulkan dengan para nabi, dengan orang-orang yang mati syahid dan orang-orang saleh. Luar biasa banget. Amin Allahumma. Itu yang berkata Imam Syafi'i, bukan saya. Nah, jadi memperingati Maulid Nabi itu luar biasa manfaatnya. Makanya saya bilang kalau pengajiannya di luar, yang paling besar pahalanya itu banser. Kalau pengajian di luar, yang pasang tenda banser, nata-nata kursi banser, yang pasang panggung banser, kehujanan, kepanasan, padahal banser cuma dapatnya nasi bungkus sama rokok. Nah, makanya saya kalau di pengajian umum itu saya pengertian, keluar dari area atau banser, saya beli rokok ya. Wah. Soalnya pengurus NU masa orang ngasih rokok uang banser kayak saya. Itu luar biasa, luar biasa. Itulah di antara. Jadi kita termasuk harus bersyukur. Makanya dalam kitab Sahih Muslim, kitab-kitabnya tapi kan ada terjemahnya. Jadi kita ini harus bersyukur di situ. Jadi kuota surga itu, ibu dokter, mbak dokter, separohnya surga itu akan dipenuhi oleh umatnya Nabi Muhammad. Ibarat ini surga, ini ruangan surga, ini separohnya sudah di-booking oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pesan separohnya surga itu untuk khusus umatnya Nabi Muhammad. Yang separoh ini umatnya Nabi lain, mulai Nabi Adam, Idris, Nuh. Itu menandakan apa? Mayoritas penduduk surga itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Jadi karena separuh sendiri, separuh wilayahnya surga itu akan dipenuhi oleh umatnya Nabi Muhammad. Nah, untuk biar kita itu dapat syafaatnya Nabi Muhammad, tentu caranya paling simpel, kita sering baca sholawat. Sholawat itu banyak. Ada sholawat naria, biasanya sholawat naria itu ibu-ibu yang suaminya ingin nikah lagi, dibacain sholawat naria biar gak jadi nikah lagi. Atau kebalikannya, bapak-bapak yang pengen nambah istri pertamanya dibacakan sholawat biar merestui nikah lagi. Atau jomblo yang pengen cepat dapat jodoh gitu. Atau yang pengen naik karir. Ada sholawat tibil kulub zamannya musim corona di masjid-masjid, musola-musola. Allahumma salli Sayyidina ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi, dan seterusnya. Sholawat wakeh. Nah, sing paling simpel apa? Sallallahu ala Muhammad titik. Paling pendek sallallahu ala Muhammad, 3 kalimat. Sallallahu ala Muhammad. Simpel. Nah, jadi perbanyak sholawat. Agar apa? Agar kelak besok kita di yaumul qiyamah itu dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ditambahi sedikit lagi, Prof ya. Syafaatnya Nabi Muhammad, pertolongan Nabi Muhammad kepada umatnya itu bukan hanya di akhirat atau di alam kubur setelah mati. Di alam dunia ini pun bisa. Ini juga untuk catatan untuk dokter. Zaman dulu ada seorang ulama besar yang di kemudian hari sekarang kita mengenal dengan nama Imam Al-Busairi. Imam Al-Busairi itu siapa? Pengarang kitab Al-Burdah. Biasanya kalau Maulid Nabi, kalau kita di kitab Al-Barjanzi yang dibaca adalah kitab Burdah. Monggo. Kitab Burdah itu dikarang oleh Imam Al-Busairi. Imam Al-Busairi itu aslinya adalah kelahiran Maroko. Maroko tempatnya saya kuliah dulu. Tapi beliau hijrah ke Mesir. Makanya dinamakan Al-Busairi karena kuburannya beliau itu adalah di desa Buser. Ibarat Sunan Kudus karena kuburannya ada di Kudus. Sunan Muria karena kuburannya ada di Gunung Muria. Nanti ada lagi 100 tahun lagi Sunan Gunung Pati, Profesor Agung.
Ini kisah nyata bahwasanya syafaatun Nabi, syafaat pertolongan Nabi Muhammad ini bisa langsung dirasakan ketika umatnya manusia itu masih berada hidup di dunia. Dulu seorang ulama besar nama Imam Al-Busairi asalnya Maroko yang hijrah ke Mesir, kuburannya ada di Mesir di desa Busair. Dalam umur masih jomblo, tapi dia sudah alim, ulama besar, sudah alim, ada hafal Quran, pinter. Jomblo usianya baru berapa, suatu saat bangun tidur itu badannya tidak bisa bergerak separuh, Prof. Alias kalau zaman sekarang disebut stroke. Imam Busairi kaget, subhanallah. Saya masih jomblo, belum nikah. Kok bangun tidur badan saya tidak bisa bergerak separuh. Berobat kemana-mana kepada tabib-tabib para ahli, tidak ada yang bisa menyembuhkan waktu itu. Bertahun-tahun lamanya. Ibaratnya kalau sekarang dokter-dokter spesialis tidak ada yang bisa menyembuhkan. Akhirnya terbesit ide, kata Imam Busairi. Saya ini kan seorang ahli sastra Arab. Jadi asalnya Imam Busairi itu non Arab dari suku Barbar Maroko. Barbar itu ya ibarat di Indonesianya Papua, suku pedalaman. Tapi beliau hijrah ke Mesir mempelajari sastra Arab. Dalam keadaan sakit bertahun-tahun beliau mikir, aduh, saya badan lemes, tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi saya kan ahli sastra Arab. Kalau begitu saya nyusun qasidah saja. Qasidah memuji-muji kepada Nabi Muhammad. Siapa tahu nanti dengan sebab saya memuji-muji Nabi Muhammad ini, maka nanti saya akan menjadi sembuh. Singkat cerita, tulis berbulan-bulan apa. Setelah selesai mengarang kitab Burdah, 100 lebih, Burdah itu kan qasidahnya, 100 baris lebih. Selesai baca sholawat ngarang kitab Burdah itu qasidah. Kalau di negara Timur Tengah, kalau peringatan Maulid Nabi yang dibaca itu Burdah. Kalau Indonesia, Malaysia, Thailand ini kan pakainya Barjanji. Kalau bagian Teluk itu kayak bagian Teluk, pokoknya negara bagian Teluk di Oman, saya pernah di Oman itu di Yaman itu yang dipakai Burdah. Atau termasuk di Maroko itu Burdah. Setelah Imam Busairi selesai mengarang kitab Burdah, dibaca berulang-ulang. Suatu malam baca kitab Burdah, tengah malam beliau tertidur. Beliau tertidur itu mimpi didatangi oleh Nabi Muhammad. Sedangkan kalau mimpi didatangi Nabi itu pasti benar. Karena setan tidak bisa menyerupai Nabi. Apa mimpinya? Padahal Imam Busairi itu lagi tidur. Tapi mimpinya itu Imam Busairi lagi baca kitab Burdah. Lagi baca kitab Burdah, mimpinya Nabi Muhammad datang. Terus kepalanya Imam Busairi ini dielus-elus. Kata Nabi Muhammad, Busairi, teruskan kamu membaca qasidah. Saya senang ini dengan qasidahmu. Karena kamu dalam qasidah ini memuji-muji Nabi saya, Nabi Muhammad. Memberikan pujian dan memberikan salawat salam. Teruskan wahai Busairi. Ini qasidahmu ini sangat bagus Busairi. Terus. Setelah itu Imam Busairi terbangun tengah malam. Subhanallah. Saya kok mimpi didatangi Nabi Muhammad. Bahkan kepala saya dilus-lus oleh Nabi Muhammad. Bangun dari tidur, badan yang sudah bertahun-tahun mati separuh itu bisa bergerak lagi. Subhanallah, kata Imam Busairi. Itu menandakan apa? Orang yang memberikan baca selawat segala macam itu langsung diberikan syafaat pertolongan oleh Nabi Muhammad. Makanya sampai sekarang kitab qasidah Burdah itu terjemah itu sudah ada, itu bahasa Inggris, bahasa Perancis dan seterusnya. Jadi qasidah yang tidak tertandingi sampai sekarang. Jadi qasidah yang terindah sejak zaman dulu sampai sekarang itu adalah qasidah Al-Burdah. Nah, makanya orang-orang negara Arab kalau pas lagi Maulidin Nabi yang dibaca itu Burdah. Termasuk malam-malam Jumat dan seterusnya. Itu menandakan apa? Bahwa syafaatnya Nabi, pertolongan Nabi di dunia pun itu langsung. Lantas kita bertanya, mungkin ada salah satu ibu dokter, Pak Dokter. Saya kan sudah rajin baca sholawat, tapi kok masih belum. Nah, itu harus ditata ulang hatinya. Masih ingat dulu saya waktu ceramah Ramadan di sini, Prof? Sesuatu itu harus dilandasi nilai yang ikhlas. Benar-benar lillah, insya Allah. Nah itu saja. Makanya tadi saya katakan karena salawat itu banyak. Apalagi Burdah berjanji terlalu panjang berjam-jam. Wis cukup sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Jadi saya
dari guru-guru saya, kiai-kiai saya, termasuk orang tua saya, cukup biar hidup tentram. Saya sudah dari zamannya pesantren sampai sekarang, Prof. Jadi sehari semalam itu minar 1000 kali. Kan sekarang ada tasbih pencetan. 1000 kali itu sebentar. Shallallahu alaihi Muhammad, shallallahu alaihi Muhammad. Kalau satu kali duduk itu kelamaan, dibagi jadi dibagi 5 kali, setiap habis sholat 200 kali. 200 kali shallallahu alaihi Muhammad itu sama dengan buka WA 3. Nah itu insya Allah berkah, tentram. Ini saya membuktikan keajaiban sholawat. Sedikit mirip dengan kedokteran, Prof. Ceritanya. Waktu istri saya hamil anak yang pertama. Diperiksa di lab itu, kata dokter yang ini adalah janin tidak sehat. Harus dikoret. Kalaupun dibiarkan ini akan menjadi janin yang cacat. Wow, istri saya sudah nangis. Hamil pertama. Saya bilang tenang. Saya punya Allah. Saya itu ziarah ke 3 makam, Prof. Makamnya Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria. Apa? Saya cuma baca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Di makam Sunan Kudus 30.000 kali, Sunan Muria 30.000 kali, makam Sunan Kalijaga. Cuman itu aja. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Beberapa hari kemudian di lab lagi ternyata ini sudah menjadi janin yang sehat. Saya bilang, kalau ini kemarin dikoret Nurul Isa kehilangan anak ganteng. Yang di profil WA saya itu, Prof, ganteng kan? Nah itu anak saya. Kayak saya waktu muda itu gitu, Prof. Nah itu pertama, Prof. Alhamdulillah nggak jadi dikoret. Yes. Berikutnya karena saya anak pertama pengen punya anak yang laki-laki. Saya wiridan lagi, saya pengen dikabulkan. Mereka kelamin kan masih belum diketahui kan kalau masih dalam. Saya pengen punya anak laki-laki. Tak poret lagi itu. Semalam 30.000 sallallahu alaihi Muhammad. Pas saatnya di USG, alhamdulillah janin laki-laki. Nah yang menegangkan terakhir, Prof. Pas mau lahiran, ini dia. Pas mau lahiran, beberapa hari didiagnosa, ini diperkirakan harus sesar. Karena faktor kesehatan ibu begini-begini, juga kondisi bayi yang begini-begini. Wow, istri saya. Saya membuktikan lagi, Prof, itu faedahnya sallallahu alaihi Muhammad. Ini karena kaitannya kan dokter, biar dokternya rajin bersolawat. Saya poret lagi, Prof. Semalam itu 10.000 paling sedikit dan sampai 30.000 setiap malam sehari semalam. Dan alhamdulillah detik-detik jangan lahiran diperiksa dokter ini bisa lahiran dengan normal. Nah, itu kisah nyata yang saya amalkan mudah. Makanya sekarang juga itu saya. Kalau ada orang mau nikah, suruh mudawamah baca sholawat dulu gitu. Biar nanti rumah tangganya bahagia. Termasuk orang lagi penelitian. Saya dulu waktu zamannya. Sepanjang saya kuliah itu kan yang paling susah kan zamannya menghabisi disertasi dokter. Nah itu saya perbanyak. Di perpustakaan, di mana saat riset apa terus dalam hati ini. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Itu luar biasa. Allah itu memberi kemudahan. Saya kira cukup sekian. Apa perlu ada tanya jawab? Ya, boleh. Ya, ini saya kira cukup sekian. Kalau ada yang tanya dipersilakan. Kalau saya yang tanya-tanya Mbak Dokter, saya persilakan santri untuk menjawab. Dipersilakan. Monggo, barangkali ada yang bertanya, silakan. Ustaz Namami. Ustaz Arif. Tidak ada mungkin. Istrinya Profesor Agung itu siapa? Nino. Om, mau nanya. Banyak nanya terus nanti ya. Ayo yang lain nanya yuk. Kalau tidak ada yang perlu ditanyakan, mungkin ditutup dengan doa. Alhamdulillah berarti insya Allah semuanya sudah paham. Makanya kan tidak ada yang tanya. Sebagai penutup, mari kita masih momentum bulan Maulid Nabi ini, saya ajak semua yang hadir di sini ataupun yang tidak hadir,
tanamkan rasa hati kita ini untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sendiri tahu, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang mencintaiku Nabi Muhammad, maka dia akan bersamaku di surga. Artinya mencintai ini bagaimana? Mencintai ini bukan hanya dalam status medsos, bukan. Bukan hanya dalam story dan lain sebagainya. Tapi mencintai Nabi Muhammad itu yang terpenting adalah bagaimana. Karena namanya orang mencintai, Mbak yang pakai kacamata punya pacar belum? Belum. Yang sampingnya punya pacar belum? Belum. Kasihan sekali. Saya tanyanya Ustadz Arik, Dokter Arik. Sampean waktu jatuh cinta pada yang perempuan yang sekarang menjadi istrimu, pasti apa dia katakan itu akan dituruti. Benar apa tidak? Iya kan? Ya iya, kalau tidak maka cintanya akan dicampakkan. Nah, itu saja seorang dokter jatuh cinta kepada seorang perempuan, pasti apa yang dikatakan perempuan itu akan dituruti. Bagaimana lantas kita menyatakan cinta kepada Nabi Muhammad kalau kita tidak mau menjalankan semua perintah atau ajaran Nabi Muhammad? Jadi apa? Yang terpenting ekspresi cinta kita kepada Nabi Muhammad, kita itu adalah imtithalu awamiri. Mentaati semua perintahnya Nabi Muhammad. Untuk apa story mengatakan I love Muhammad? Nama istrimu siapa? Sabrina. Untuk apa mengatakan I love Sabrina tapi di belakang tidak mau memperdulikan? Enggak, mustahil. Gitu betul. Yang terpenting itu adalah bukan dalam ucapan, bukan dalam basa-basi, tapi dalam bentuk sikap kita mentaati semua ajaran dan perintah Nabi Muhammad. Adapun tadi sholawat dan lain sebagainya itu adalah hal yang juga memang harus kita lakukan. Tetapi apa artinya kita bersolawat kalau kita tidak sholat? Apa artinya kita bersolawat kalau kita tidak puasa Ramadan dan seterusnya? Begitu ya. Jadi yang mari kita tanamkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Kita perbanyak sholawat sebanyak-banyaknya. Agar kita semua mendapat syafaatnya Nabi Muhammad. Khususnya besok di pengadilan akhirat. Karena kalau zaman dulu itu banyak orang ngaji bab akhirat. Saya ini yang sering katakan, tambahi sedikit Prof ya. Sekarang orang ngaji bab akhirat itu sudah sedikit. Bagaimana orang menjelaskan ketika orang baru masuk di alam kubur. Datang mungkar nangkir. Bagaimana orang di alam kubur ratusan yang sudah mati zamannya Nabi Adam. Atau yang mati tahun ini saja. Menunggu kiamat itu masih ribuan tahun di alam kubur. Tidak semuanya di dalam alam kubur itu menjabat aroma surga, banyak yang di alam kubur itu disiksa dan seterusnya. Belum lagi besok ketika dibangunkan di pengadilan akhirat, matahari di atas kepala dan seterusnya. Belum lagi Masya Allah, kita kalau berbicara itu sungguh luar biasa. Itu tadi makanya kita hanya mengharapkan satu hal, itu adalah syafaatnya Nabi Muhammad. Bahkan banyak pendapatnya para ulama begini. Di antara fungsinya orang yang ahli baca salawat kepada Nabi Muhammad, walaupun biasanya kalau orang hafal Quran itu jasanya kan tidak busuk. Walaupun orang itu tidak hafal Quran, tetapi kalau dia sering membaca salawat, insya Allah itu jasadnya kalau dikuburkan ratusan tahun itu tidak hancur. Itu berkatnya orang yang ahli baca salawat. Subhanallah. Luar biasa betul. Oleh karenanya monggo kita sedoyo sami-sami. Kok bahasa Jawanya keluar, lupa lagi ngajinya depan para dokter. Ingatnya lagi ngaji dengan ibu-ibu majelis taklim. Kita semua meningkatkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Kita perbanyak baca sholawat. Di antara fungsinya juga orang yang ahli baca sholawat. Itu insya Allah anak-anaknya itu menjadi anak yang penurut, anak berprestasi. Silakan dicek. Orang tuanya yang terutama kalau ke ibunya, terutama ibu. Ibunya waktu hamil perbanyak baca salawat. Itu biasanya anaknya itu menjadi anak yang penurut taat kepada orang tua. Menjadi anak soleh atau solehah dan mudah dinasehati. Itu bisa dibuktikan. Nah gitu ya. Monggo. Sekali lagi saya apresiasi yang luar biasa. Sungguh luar biasa Profesor Agung sebagai seorang dokter. Di tengah kesibukannya yang luar biasa tadi sampai naga 9 pilpres saja sowan ke sini. Saya bilang, Prof,
Naga Semio. Kalau soan tuh ke Kiai sana Gus Nasrul Balai Kambang. Iya, iya. Nah, itu luar biasa dan semoga dengan bacaan Maulid Nabi, bacaan salawat dan peringati Maulid Nabi, tempat SCCR ini semakin berkah, semakin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saya kira cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf, terutama pada mbak-mbak mohon maaf barangkali bercanda saya kurang mengenakan. Walaupun mbak-mbak ada yang matanya kedip-kedip sebelah memandang santri putra saya, itu urusan lain. Nomor WA-nya ada sama saya mbak kalau berminat. Kalau malu minta sama saya, minta sama Ustadz Arik. Mari kita tutup acara ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu senantiasa mendapat ridhonya Allah, mendapat syafaatnya Nabi Muhammad mulai di dunia hingga akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Liridha'illahi ta'ala wa syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa karamati sultani ala Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani wa jumasyaihina wa sayyidina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العلي العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلامذتنا وجماعتنا من عبادك الصالحين والصالحات من أهل علم النافع وأهل القرآن وأهل رزق الخلل وأهل الخير والإحسان ولا تجعلنا وإياهم من أهل الضر وأهل الشر. اللهم بارك وأطل أعمارنا واصلح أعمالنا واختم لنا بالحسنى. Ya Allah, ya Tuhan kami semua yang hadir di sini mohon kepadamu, ampunilah semua dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, dan dosa-dosa semua orang mukmin dan orang muslim, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Ya Allah, ya Tuhan kami semua yang hadir di sini mohon kepadamu, berilah kami rahmat, berilah kami taufik, berilah kami kekuatan, agar kami ikut serta bisa membangun bangsa dan negara Republik Indonesia sesuai bidang kami. Ya Allah, ya Tuhan kami semua yang hadir di sini, kami mohon kepadamu diberi keturunan yang salih, salihah, berbakti kepada kedua orang tua dan bermanfaat untuk agama, bangsa dan negara. Ya Allah, ya Tuhan dengan acara memperingati Maulid Nabi Muhammad ini, kami mohon ya Allah agar kami dijadikan golongan orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat beribadah, dan termasuk orang yang mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad mulai di dunia, di alam kubur, hingga di pengadilan akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami semua yang hadir di sini mohon kepadamu ya Allah, jika suatu saat nanti kami mati, kami mohon dalam keadaan husnul khatimah dan ahli surga. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna sighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah.
Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekian kurang lebihnya mohon maaf, dan kita tutup dengan musafahah bersalaman laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan sambil baca sholawat. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli